Halo semua, pernah nggak sih ngerasa kalau asisten coding AI kamu itu kadang bisa jadi superpower, tapi di sisi lain bisa jadi jebakan juga? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun kemitraan yang cerdas sama partner AI kita. Bukan cuma sekedar jadi pengguna pasif aja ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan penting yang mungkin pernah lewat di pikiran kamu pas lagi asyik nerima saran kode dari AI. Alat-alat canggih ini sebenarnya lagi ngasah kemampuan kita atau jangan-jangan malah pelan-pelan bikin skill kita jadi tumpul? Nah, ini dia inti dari obrolan kita hari ini. Biar lebih kebayang, kita kenalan dulu sama karakter kita. Ini Alex, seorang developer yang semangat banget, ya mungkin kayak kita-kita juga lah, yang selalu cari cara biar kerja lebih efisien. Dan yang ini namanya Sparky, asisten AI barunya yang super canggih, yang seolah-olah menjanjikan produktivitas tanpa batas. Perjalanan Alex dan Sparky ini dimulai sama seperti kebanyakan dari kita dengan fase bulan madu. Rasanya tuh kayak nemuin kekuatan super yang selama ini tersembunyi. Coba deh bayangin, bug yang ribetnya minta ampun, yang biasanya bisa bikin pusing berjam-jam, atau bikin fungsi yang kompleks, semuanya beres dalam hitungan detik. Alex jadi bisa ngeluarin kode jauh lebih cepat dari sebelumnya, produktivitas meroket, rasanya tuh kayak nggak ada yang bisa ngalahin mereka. Wah, ini sih surga banget buat para coder. Tapi ya, namanya juga cerita, kesenangan ini nggak bertahan selamanya. Mulai muncul nih tantangannya. Terlalu bergantung sama sihirnya Sparky ini, ternyata ada sisi gelapnya juga. Nah, ini nih pikiran yang mulai menghantui Alex, pikiran yang mungkin kamu juga pernah rasain. Ada momen di mana dia diam sejenak terus mikir, tunggu deh, biasanya gue ngerjain ini gimana ya caranya tanpa AI? Kesadaran yang bikin agak was-was ini mulai muncul. Jangan-jangan skill codingnya mulai karatan. Jadi ada dua masalah utama yang kelihatan di sini. Pertama, AI itu nggak sempurna. Si Sparky ini bisa dan emang suka bikin kesalahan. Kadang kesalahannya kecil, tapi kadang fatal juga. Kedua, karena terlalu sering nerima solusi instan, Alex jadi mulai ngerasa asing sama kode yang dia bangun sendiri. Ini bikin dia jadi jauh lebih susah buat ngedebug manual nantinya. Di tengah kebingungan ini, muncullah sebuah pencerahan. Kuncinya bukan ninggalin AI, tapi mengubah total cara kerja kita bareng AI. Inilah dia, 3 aturan emas buat kolaborasi manusia dan AI yang sukses. Jadi, ini dia perubahan mindset yang paling krusial. Kamu bukan lagi penumpang yang cuma duduk manis, kamu adalah pilotnya. Kamu yang pegang kendali penuh, kamu yang nentuin arah. Anggap aja AI itu kopilot kamu yang super canggih, yang ngebantuin navigasi dan ngerjain tugas-tugas rutin. Tapi keputusan final, mau terbang, mendarat, atau ganti haluan, itu selalu ada di tangan kamu. Dan ini 3 aturan praktisnya. Pertama, selalu cek ulang. Anggap aja kode dari AI itu kayak kode dari developer junior. Di-review, dites, dan dipahami dulu sebelum digabungin. Siapa tahu ada bug tersembunyi kan? Kedua, jaga kokpit kamu tetap bersih. Maksudnya jangan kasih seluruh kode base kamu ke AI. Mulai sesi baru untuk tugas baru, biar sarannya tetap relevan dan akurat. Dan yang ketiga, jangan manja. Tetap asah skill kamu. Pakai AI buat ngerjain hal-hal yang ngebosenin, tapi untuk masalah yang menantang, hadapi sendiri. Jadikan AI asisten bukan pengganti otak kita. Perubahan mindset ini membawa kita ke sebuah topik yang lebih besar. Rasa takut kalau AI bakal menggantikan para developer. Yuk kita lihat kenapa ini sebenarnya lebih ke peluang daripada ancaman. Bukannya menghilangkan pekerjaan, AI ini justru mengubah landscape-nya. Sekarang kita butuh developer yang bisa bikin aplikasi berbasis AI, bikin integrasi khusus, dan yang paling penting, kita butuh montir AI. Developer yang punya skill debugging mendalam buat benerin hasil kerjaan AI kalau ada yang salah. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Justru karena bakal ada banyak banget kode yang dibikin sama AI, nilai seorang developer yang benar-benar paham fundamentalnya, yang bisa turun ke mesin dan benerin masalah, itu jadi makin tinggi. Skill dasar kamu itu adalah jaring pengaman utama. Oke, filosofi dan mindsetnya udah dapat nih. Sekarang kita masuk ke tips-tips praktis yang bisa mempercepat kerja kamu sebagai seorang pilot AI yang andal. Nah, slide ini anggap aja contekan kamu buat jadi pilot AI yang efisien. Pakai panah atas bawah buat lihat prompt sebelumnya itu benar-benar hemat waktu loh. Jadi nggak perlu ngetik ulang pertanyaan yang sama. Terus tombol escape itu sahabat terbaik kamu buat bersih-bersih dan mulai dari awal lagi. Dan yang paling keren, bisa jalanin perintah bash langsung dari AI-nya. Wah, itu benar-benar game changer buat kerja cepat. Kuasai ini dan kamu bakal terbang makin kencang. Dan inilah hasilnya, tujuan akhir dari perjalanan kita. Alex bukan lagi developer yang cemas, yang takut ketinggalan.
Dia udah jadi pilot yang berdaya, yang pegang kendali. Sparky juga bukan lagi penopang yang rapuh, tapi udah jadi co-pilot yang bisa diandalkan. Mereka kerja bareng dengan harmonis, menggabungkan kecepatan AI dengan keahlian, intuisi, dan pengawasan manusia. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kamu. Setelah paham gimana caranya jadi partner yang efektif, bukan cuma pengguna, kira-kira peluang baru apa yang bakal kamu ciptakan? Era AI ini bukan akhir dari developer, tapi ini adalah awal dari era developer yang jauh lebih kuat. Makasih banyak udah menyimak, sekarang giliran kamu untuk membangun masa depan.